ya. Tetapi kalau perempuan yang besar kan pinggangnya gitu ya. Kemudian dimorfisme seksualnya kelenjar mamai antara laki-laki dan perempuan berbeda. Kemudian yang laki-laki biasanya itu morfologi janggutnya itu ada jakunnya ya. Itu yang disebut dengan dimorfisme seksual kalau pada manusia. Nah, kalau pada ikan itu ada dimorfisme seksualnya. Kemarin yang input dimorfisme seksualnya, yang jantan dan betina kelihatan apa dimorfisme seksualnya? Yang sudah praktikum, ikan jantannya seperti apa, ikan betinanya seperti apa? Kalau ikan jantan itu ikannya tubuhnya biasanya ramping, terus dari warna siripnya juga udah kelihatan berwarna atau lebih 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 cantik gitu, Pak. Kalau yang betina itu dia tubuhnya agak besar gitu, Pak. Jadi apalagi kalau yang hamil. Ya, itu sudah disebutkan benar ya. Nah, dimorfisme seksual ini juga memberikan penilaian dari mata manusia. Bisa memiliki ekonomi yang lebih tinggi ataupun masa tubuhnya lebih besar ya. Kan kalau manusia kan lebih pilih-pilih yang lebih gede gitu ya. Misalnya kalau ngambil makanan juga yang porsinya lebih gede gitu ya ukurannya gitu ya. Nah, kalaupun ikan juga kayak burung ya, burung kan yang diambil kan dimorfisme seksualnya. Misalnya yang ekonominya lebih tinggi itu biasanya yang kicauannya lebih bagus gitu ya. Nah, itu yang disebut dimorfisme seksual. Nah, ini pada catfish atau lele-lelean ya, dan ikan tilapia ya, atau ikan mujairan ya gitu ya, tilapia. Ini ikan jantannya lebih besar dibanding dengan ikan betinanya. Nah, pada karper atau ikan mas ya gitu ya, atau salmon ya, ini ikan betinanya memiliki postur yang lebih besar dibanding bejantannya. Ya, ini dimorfisme. Contohnya pada ikan-ikan ya. Lanjut. Ini kalau ikan tilapia yang di atas ya, nila ya. Ikan nila kan awalnya kan dia hidupnya di apa? Laut diadaptasikan ke ikan tawar ya. Ada sejarahnya yang Bapak Mujair gitu ya. Nah, ini berdasarkan ukuran tubuh. Berarti kan kalau yang nila tilapia itu kan lebih eh, suka memelihara yang jantannya agar cepat besar atau lebih besar ya ukuran tubuhnya, masa tubuhnya. Nah, kalau beberapa spesies ya yang ikan jantananya menarik, maka ekonominya lebih tinggi ya. Ini bisa diarahkan ke yang ke jantannya atau yang ke betinanya ya, tergantung peminatannya. Lanjut. Nah, ini untuk teorinya ya. Untuk pembentukan gonad ikan itu dipengaruhi oleh kromosom dan faktor lingkungan. Nah, pembentukan kelamin itu juga tidak sejak embrio ya, tetapi ini setelah dilahirkan ya. Nah, ini bisa berubah untuk apa namanya gonadnya ya. Manusia itu embrio itu memiliki gonad bipotensial. Bipotensialnya dia akan mengarah ke female ataupun ke male ya. Nah, kalau untuk ikan ini baik male ke female itu juga dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotiknya. Bisa dari pakannya ataupun dari faktor lingkungannya.
Nah, untuk uh, gonad-gonad yang akan mengarah ke female itu diatur oleh gen yang disebut dengan gen apa namanya TOX17 WRT5 ya. Ini sama kayak pada manusia. Kalau yang gen yang untuk mengarah ke male atau jantan itu diatur oleh gen AMH anti-Mullerian hormone atau dia eh, ductus wolffiana yang akan berkembang yang mengarahkan menjadi testis atau ductus Mullernya itu diregresi atau yang menjadi ovariumnya diregresi. Ya, ini eh, tahapannya adalah pregonadal stage, seksual undifferent gonad, diferensiasi, dan seksual diferensiasi gonad ya. Di ikan ya itu pregonadal stage itu sex determination-nya itu dipengaruhi oleh locus sex, master gen, dan faktor lingkungan. Ini adalah pregonadal stage, maju lagi ke gonad bipotensialnya itu dia sudah terbentuk gonad tapi sel-selnya itu belum mengarah ke sel telur ataupun sel testis. Kemudian yang tadinya gonadnya sudah ada dia akan mengarah diferensiasi menjadi testis atau menjadi oosit. Nah, ini dipengaruhi oleh gonad sexual differentiation dari gen apa namanya gen yang bertanggung jawab jadi ovarium ataupun testis. Kemudian tahap selanjutnya adalah sexual differentiasi gonad atau tubuh setelah seksnya terbentuk ya jantan betinanya maka tubuhnya itu dia akan mengarah ke fenotipik laki-laki atau mengarah fenotipik betinanya. Ya, ini tahap hipotensional nasib perkembangan gonad pada ikan. Jadi selain kromosom, faktor lingkungannya juga bisa mempengaruhi dia akan mengarah ke testis ataupun mengarah ke ovarium. Ya, bisa dari faktor lingkungan ataupun dari pakan ya. Kalau kasih pakan yang mengandung testosteron, nanti anakannya itu dia akan mengarahkan ke testis. Lanjut. Nah, ini seks reversal. Ini pembalikan kelamin ya bahasa Indonesianya. Mengubah bentuk normal spesies diferensiasi seks menggunakan induksi hormon seks steroid sehingga menjadi genotip betina, sedangkan fenotipnya berkembang testis. Atau genotipiknya jantan, fenotipiknya ovarium. Ya, atau gennya itu adalah yang gen-gen yang betina, tapi fenotipiknya jantan. Ya, gennya yang misalnya ada WNT, ada WNT4 itu gen yang bertanggung jawab jadi ovarium, tetapi penampakannya itu dia membentuk testis. Gennya perempuan, bentuk seksnya laki-laki, dan bentuk fenotipiknya laki-laki. Itu yang disebut dengan seks reversal. Ya, karena pada ikan itu pembentukan gonad itu tidak semata yang bertanggung jawab adalah gennya, tapi faktor lingkungan juga mempengaruhinya. Ya, jadi gennya perempuan, kelamin dan bentuk tubuhnya itu laki-laki. Ya, kemudian seks reversal hanya mengubah fenotipiknya, tetapi tidak genotipik atau seks kromosomnya. Seks kromosomnya kan XY gitu ya, tetapi dia gonadnya oosit,
penampakan fisiknya juga betina. Ya, paham ya? Diferensiasi seks diarahkan dengan hormonal seks. Ya, bisa dikasih hormon. Nah, kita lanjut. Peneliti yang pertama kali sukses melakukan induksi seks universal adalah Yamamoto. Nah, ini dari Jepang, penelitiannya tahun 50-an dengan spesies ikan medaka ya. Ikan ini lumayan mahal ya. Ikan medaka memiliki gen dominan red color R dalam kromosom Y. Jantan XY selalu red, betinanya XX selalu putih. Ya, nanti kita bisa arahkan yang XY itu bisa difeminisasi putih, yang XX itu bisa dia akan menginterpretasi warna merah atau reversal. Ya, lanjut. Yamamoto memberikan pakan yang mengandung hormon steroid estron, menghasilkan keturunan betina semuanya. Warna ikannya jenis kelamin betina merah dari betina normalnya XX. Ya. Kemudian ketika benih diberi pakan yang mengandung hormon steroid jantan, metil testosteron, menghasilkan keturunannya jantan terdiri dari putih terbalik dan merah normal. Ya, kalaupun ini penampakan fenotipiknya ya. Lanjut. Nah, ini contohnya dalam percobaan lebih lanjut, Yamamoto menyilangkan hasil seks universal dengan indukan normal. Jenis kelamin seks universal jantan ketika disilangkan dengan betina normal menghasilkan keturunannya semuanya betina ya. Ini yang seks reversal ya. XX reversal jantan. XX kan harusnya betina ya, karena dia sudah direversalkan ditandai dengan huruf ref. Jadi ref XX artinya dia jantan, menghasilkan seluruhnya betina. Kemudian betina hasil seks reversal ketika disilangkan dengan jantan normal menghasilkan keturunan campuran yang didominasi jantan ya. XY itu kan seharusnya kan normalnya kan betina ya, jantan ya, tetapi hasil seks reversalnya itu betina. Disilangkan dengan XY itu hasilnya itu XX 25% atau betinanya, jantannya 50%, XY-nya adalah 25%. Ya, XX-nya 25, XY-nya 50%, YY-nya atau laki-laki super itu 25%. Ya, ini sesuai dengan hukum Mendel ya. 25, 1 dibanding 2 dibanding 1 ya. Lanjut. Ini beberapa perlakuan ya, seks reversal yang sudah pernah diteliti ya, adik-adik. Ada rainbow trout atau ikan pelangi. Ini dikasih pakan ya, perlakuannya itu hormonnya 3 mg per kilogram berat badan dietnya. Ini dikasih apa namanya, metil testosteron ya 3 mg ya untuk 1 kilo berat badan. Itu perlakuannya 90 hari ya. Kemudian untuk ikan salmon itu perlakuannya itu apa namanya, larva setelah umur 2 jam itu
diberikan apa namanya perlakuan ya dengan pemeliharaan media ya selama 11 hari, kemudian dikasih pakan selama 47 hari yang mengandung metil testosteron. Ya, pemberiannya itu bisa direndam ataupun lewat pakan ataupun keduanya ya. Ini dosisnya bermacam-macam ya untuk membuat maskulinisasi. Lanjut. Nah, ini karakteristik dari pejantan hasil reversal ini. Jantan XX dari ikan mas tidak berbeda secara signifikan dari jantan normal XY dalam hal jumlah sperma ya. Jadi performa reproduksinya sama ya setelah di stripping analisis spermanya hasilnya sama. Namun ikan rainbow trout jantan reversal biasanya memiliki gangguan parah dalam perkembangan saluran spermanya. Oleh karena itu, sperma tidak dapat di-stripping dari jantan reversal. Saat menggunakan dalam persilangan, ikan ini harus dikorbankan atau dibedah. Ya, yang seharusnya bisa dipencet keluar, tetapi karena ada kelainan salurannya harus dibedah. Ya, ini untuk karakteristik reversal dari hewan-hewan yang sudah diteliti. Lanjut. Ini untuk feminisasi ya. Kita beri media yang mengandung hormon estradiol atau pakan yang mengandung estradiol. Contohnya ada di slide. Lanjut. Ini untuk skemanya ya. Sex reversal itu juga dari XX menjadi XX jantan atau androgen ataupun menyilangkan ya dari reversal betina ya atau ikan jantan reversal ya yang mengandung genotip XX disilangkan dengan betina normal. Sama saja menghasilkan androgen ya. Androgen di sini dia kelaminnya adalah XX ya. Ada sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Selesai ya slide-nya atau oh masih banyak ya? Iya Pak, masih banyak. Ya ini contoh persilangannya yang di sebelum yang setelah ini. Nah, sex reversal ini adalah tujuannya ya bisa untuk maskulinasi atau feminisasi. Nah, tujuan dari sex reversal adalah menghasilkan monoseks. Nah, monoseks ini agar mendapatkan ikan dengan pertumbuhan lebih cepat atau mencegah pemicahan liar, mendapatkan penampilan yang lebih baik, menunjang pemurnian ras. Ya, misalnya dalam budidaya sex reversal itu penting agar si ikan-ikannya itu lebih fokus ke pertumbuhan tubuhnya, bukan untuk reproduksi. Ya, kan ada kalau di peternakan kan ada yang ke reproduksinya menghasilkan bibit atau membesarkan saja. Tetapi kalau keduanya itu tidak efektif. Nanti budget energinya lebih banyak untuk reproduksi. Untuk target kiloannya itu tidak tercapai atau fokusnya sudah berbeda, si ikannya bukan untuk pertumbuhan tetapi lebih banyak untuk reproduksi. Jadi bobotnya itu berkurang ya. Lanjut. Ini maskulinisasi mengarahkan agar kelaminnya menjadi laki-laki. Ini
selain testosteron, ini juga bisa agen yang lain, dehidroepiandrostogen, androsteron ya, atau dehidrotestosteron, atau DHT, atau EHT. Sedangkan bahan lain yang dapat digunakan adalah fadrozol sebagai inhibitor aromatase maupun daun purwoceng ya. Selain uh, hormon juga bisa dari senyawa. Nah, berdasarkan riset itu ada senyawa dari daun purwoceng ya, nanti dikasih ekstrak yang mengandung purwoceng ataupun pakan yang mengandung purwoceng ya, itu untuk maskulinisasi. Ataupun ada yang berasal dari binahong, ada yang pernah meneliti pakai ekstrak binahong, itu juga mengarahkan seks reversal. Lanjut. Nah, ini apa namanya? Meskipun seks setiap spesies secara genotip telah ditentukan sejak fertilisasi, tetapi penampilan seks secara fenotip dapat dipengaruhi oleh perkembangan masing-masing individu spesies tersebut. Lanjut. Nah, ini feminisasi ya, agar dia mengarah ke betina ya, atau yang berkromosom XX atau ZZ ya, ZW ya. Kalau yang pakai ini kan oh, oh, ZZ itu kan yang jantan ya, yang WZ itu yang betina ya. Lanjut. Nah, keberhasilan seks reversal itu adik-adik kalau pengen ini, pertama dosis pakan ataupun konsentrasi hormon dalam media. Kemudian ini metodenya bisa perendaman ataupun dicekok ataupun disuntikkan. Kemudian waktu pemberian hormon. Ini kalau sudah mengalami yang tahapan seks diferensiasi ya sudah terlambat. Kemudian harus diperdayakan pada periode seks diferensiasi seks ya. Atau jangan setelah seksnya itu sudah terbentuk, sel gametnya sudah terbentuk, itu percuma saja. Ya, lanjut. Ini bisa dibaca. Saya kasih waktu 3 menit. Ada pertanyaan untuk membaca slide ini? Ternyata lumayan capek ya ngomong. Ada pertanyaan? Sisa waktu masih ada 28 menit untuk 8 menit untuk bertanya, 20 menit untuk kuis. Listnya poliploidi. Waktu kuis 10 menit.
sisa toleransi 10 menit ini untuk mengatasi trouble dan lain-lain. Ada pertanyaan? Halo, adik-adik, ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya share link kuisnya ya, biar tidak memakan waktu, jadi tidak ada alasan. Nanti saya tutup responnya di 8.40 ya. Baik, Pak. Saya kopikan ke kolom chat ya. Kuisnya ada 3 di mata, Agnia boleh stop share screen. Untuk kuisnya di mata kuliah ini ada 3 kuis ya. Kita sudah yang ini ke kuis kedua. Masih ada sisa kuis 1 lagi. Itu entah kapan, nanti sesuai dengan kontrak. Kemudian minggu ini kan absennya 5-6, minggu depan itu pertemuan keempat untuk absen ke-7 dan 8. Kemudian minggu depannya lagi itu sudah adik-adik sudah harus mengumpulkan tugas untuk presentasi. Ya. Jadi minggu besok saya terakhir ngasih materi dari saya. Minggu depannya lagi sudah semuanya tugasnya sudah harus dikumpul adik-adik yang presentasi. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, adik-adik silahkan mengerjakan kuis pada kesempatan pertama dan ditutup responnya 8.40 ya. Terima kasih kepada Agnia yang sudah share screen, Selvi yang sudah menyediakan link Jimit dan membantu dalam pengkondisian kelas, serta Jusi yang membaca Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share kuisnya sudah ada di kolom chat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak. Ya, boleh meninggalkan ruangan dan mengerjakan kuis.